Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam kebajikan dan salam Pancasila. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita akan lanjutkan materi pada perkuliahan pendidikan kewarganegaraan, dan materi yang akan kita bahas kali ini adalah konstitusi. Di video ini kita akan bahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan konstitusi dan apa fungsi dari konstitusi. Nanti ada video kedua yang bisa Anda simak yang akan membahas mengenai apa saja isi konstitusi, ya. Apa saja sih yang diatur di konstitusi, dan konstitusi Indonesia itu disebut apa, gitu. Dan bagaimana kemudian sikap warga negara terhadap konstitusi. Itu yang akan dibahas di video yang kedua. Video yang pertama ini kita akan bahas mengenai pengertian dan fungsi konstitusi. Inilah yang akan kita bahas. Ini di video ini yang akan kita bahas adalah nomor 1 dan 2, apa itu konstitusi dan mengapa sistem setiap negara memerlukan konstitusi, atau apa fungsi konstitusi. Intinya itu. Saya ingin mengawali ini dengan menunjukkan sebuah gambar. Ya, saya pikir teman-teman paham ini gambar apa. Ini adalah gambar bis. Kalau kita ibaratkan bis ini adalah sebuah negara yang berjalan dengan tujuan tertentu. Bis ini diciptakan, dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Begitu juga dengan negara. Negara ini dibuat, didirikan itu dengan tujuan tertentu. Ada tujuan yang ingin dicapai dari sebuah negara. Bis ini juga begitu. Bis ini punya tujuan. Kemana dia akan melaju? Pertanyaannya kemudian, untuk menjalankan agar bis ini bisa berjalan dengan baik dan efektif, maka kita membutuhkan apa? Itu pertanyaan yang paling mendasar. Barangkali di antara kalian ada yang mengatakan bahwa kita butuh yang namanya bensin. Mustahil Pak, kalau nggak ada bensin ya mustahil bis ini bisa jalan. Ada juga barangkali yang berpendapat perlu ada supirnya. Kalau nggak ada supir ya bis ini nggak ada yang menjalankannya. Tidak salah sebetulnya jawaban-jawaban itu. Tetapi dari semua itu, sebetulnya ada satu hal yang paling dibutuhkan untuk bisa menjalankan bis ini, yaitu pengetahuan tentang bagaimana cara menjalankan bis ini. Coba kalau kita tidak punya pengetahuan tentang itu, maka tidak mungkin bis ini bisa jalan. Sekalipun ada orangnya, sekalipun ada supirnya, kalau supirnya nggak paham bagaimana cara menjalankan bis ini, mustahil bisa jalan. Misalnya bis diciptakan, ada orang berlaku sebagai supir. Dia nggak paham bahwa bis ini bisa berjalan itu kalau ada bensinnya. Dia tidak mengisi bensin, ya nggak akan mungkin bisa jalan. Ada supirnya, tetapi dia tidak paham bagaimana cara menyalakan mesin bis ini. Ya bis ini tidak akan bisa jalan. Jadi yang dibutuhkan, satu hal yang paling mendasar yang dibutuhkan agar bis ini bisa berjalan adalah pengetahuan kita tentang bis ini. Lanjut, biar lebih jelas lagi. Ada 2 gambar di sini. Mesin cuci, 1 pintu, ya, di depan, bagian depan, dan ada LCD proyektor. Pertanyaannya, untuk bisa menggunakan kedua alat ini, kira-kira kita butuh apa? Butuh listrik Pak, kalau nggak ada listrik ya nggak bisa nyala. Butuh orang yang menyalakannya Pak, kalau nggak ada orang yang menyalakannya ya nggak mungkin bisa berjalan ini kedua alat elektronik. Betul. Tetapi sekalipun ada listrik, sekalipun ada orang, ketika kita tidak punya pengetahuan bagaimana cara kita menggunakan kedua alat ini, maka mustahil alat ini bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Oleh sebab itu, untuk menghadirkan pengetahuan kepada para pengguna alat-alat ini, untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara menggunakan kedua alat ini, maka si pembuat mesin cuci, si pembuat LCD proyektor, ketika dia membuat kedua alat elektronik ini, yang mereka buat kemudian adalah buku pedoman bagaimana cara menyalakan mesin cuci. Buku petunjuk bagaimana cara menyalakan LCD proyektor. Di mana di dalam buku petunjuk itu, di dalam buku pedoman atau dalam bahasa Inggrisnya adalah manual book ya, atau guidebook, di dalamnya itu salah satunya berisi tentang apa saja yang ada di dalam mesin cuci ini, bagian-bagiannya, apa fungsinya, dan bagaimana cara memfungsikan. Ada tombol-tombol, tombol A untuk apa, tombol B untuk apa, tombol C untuk apa. Apa fungsi alat ini juga dimasukkan di dalam buku pedoman itu, manual book. Nah, itulah kira-kira yang dimaksud dengan konstitusi. Inilah analoginya. Konstitusi itu adalah sebuah manual book, sebuah buku pedoman, buku petunjuk yang digunakan untuk memberikan pengetahuan ya, bagaimana negara ini akan kita jalankan. Dalam konteks negara, manual book itu adalah konstitusi. Konstitusi itu berisi di dalam negara itu ada apa saja, fungsinya apa, dan bagaimana cara memfungsikannya. Di dalam konstitusi juga diatur mengenai apa tujuan dari negara. Jadi ketika negara kita pada 17 Agustus resmi dideklarasikan, diproklamasikan, didirikan, maka satu hari kemudian yang dibahas oleh para pendiri bangsa kita adalah konstitusi. Dan kemudian disahkan pada 18 Agustus yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Konstitusi itu, Undang-Undang Dasar itu kita jadikan pegangan, kita jadikan pedoman bagaimana kita menjalankan negara ini. Apa fungsi-fungsi yang ada di dalam negara ini. Kira-kira begitu analoginya. Jadi konstitusi, kalau teman-teman memahami apa sih konstitusi itu adalah buku petunjuk. Ya. Buku manual yang berisi petunjuk, berisi pedoman bagaimana cara menjalankan negara ini. Sama halnya bagaimana cara menjalankan mesin cuci ini. Jadi konstitusi atau dalam negara kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dia menjadi buku pedoman atau buku petunjuk bagaimana cara menyelenggarakan kehidupan bernegara. Dalam tataran teori, konstitusi secara literal berasal dari bahasa Perancis constituer, yang berarti membentuk. Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi dimaksudkan dengan upaya pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan sebuah negara. Konstitusi juga bisa diartikan sebagai peraturan dasar, aturan dasar, hukum dasar, atau hukum yang paling awal mengenai pembentukan negara, yang dijadikan pegangan atau pedoman dalam penyelenggaraan negara, yang memuat aturan-aturan pokok atau fundamental mengenai sendi-sendi yang diperlukan untuk berdirinya suatu negara. Jadi, konstitusi itu berisi tentang bagaimana cara kita menjalankan negara ini. Dan berisi tentang aturan-aturan paling mendasar dari semua elemen-elemen yang ada di dalam negara. Sama halnya tadi, buku manual mesin cuci itu berisi tentang bahwa mesin cuci ini terdiri dari tombol-tombol. Tombol A untuk misalnya menyalakan mesin cuci, tombol B itu untuk mencuci, tombol C itu untuk membilas, tombol D itu untuk mengeringkan. Ya. Berisi mengenai bagaimana cara memfungsikan elemen-elemen yang ada di dalam negara.
Konstitusi bermakna hukum sebagai hukum tertinggi di suatu negara yang berisikan antara lain struktur negara. Tadi mesin cuci buku manualnya berisi bagian-bagian dari mesin cuci dengan fungsi-fungsinya. Konstitusi berisi bentuk negara, bentuk pemerintahan. Oh, ini mesin cuci ini adalah mesin cuci satu pintu yang berada di depan. Ada juga mesin cuci yang satu pintu berada di atas. Itu berbeda. Ya, cara menggunakannya juga. Siapa yang berkuasa di negara? Ibaratnya tadi sebuah bis. Siapa yang berkuasa di bis? Supirnya. Kalau nggak ada supir, bis itu nggak bisa jalan. Ya. Siapa pemegang kekuasaan di negara? Itu diatur di dalam konstitusi. Sama halnya dengan tadi di bis. Siapa yang berkuasa di bis ini? Ya supirnya. Apa hak dan kewajiban dari seluruh elemen dalam negara? Penumpang punya hak apa? Supir punya hak apa? Penumpang punya kewajiban apa? Supir punya kewajiban apa? Itu semua diatur di dalam konstitusi kalau dalam konteks negara. Rakyat punya hak apa? Pemimpin punya kewajiban apa? Pemimpin punya hak apa? Rakyat punya kewajiban apa? Itulah yang kemudian diatur di dalam konstitusi, dalam konteks negara. Dalam konteks tadi bis misalnya, ya penumpang itu nggak boleh ngapain, penumpang itu harus ngapain, supir itu nggak boleh ngapain, supir itu nggak boleh mabuk ketika mengendarai bis. Itu batasan-batasan. Ada pengaturan mengenai hak dan kewajiban. Singkatnya, bahwa konstitusi itu adalah sebetulnya hukum dasar dari suatu negara. Hukum yang paling mendasar, hukum yang paling tinggi. Fungsi konstitusi. Untuk apa setiap negara butuh konstitusi? Yaitu sebetulnya untuk mewujudkan suatu negara yang baik. Untuk mewujudkan suatu negara yang baik, maka penyelenggaraan kehidupan bernegara itu perlu diatur dan dituangkan dalam sebuah konstitusi. Sebab tanpa aturan, maka penyelenggaraan bernegara bisa cenderung disalahgunakan. Tanpa aturan main bagaimana cara menyetir yang baik, maka si supir itu akan menyelenggarakan kegiatan menyupir bis itu dengan cara sewenang-wenang. Yang seharusnya tujuannya ke kota A, dia simpangkan tujuannya ke kuburan misalnya, karena tabrakan dan mati semua. Ya, jadi konstitusi itu berisi tentang bagaimana cara kita menyelenggarakan negara dan sebagai aturan yang membatasi agar penyelenggaraan bernegara tidak cenderung disalahgunakan. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah suatu gagasan atau paham yang menyatakan bahwa suatu konstitusi atau undang-undang dasar itu memiliki fungsi khusus, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara. Jadi gagasan konstitusionalisme itu muncul untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara, agar penyelenggaraan bernegara tidak cenderung disalahgunakan. Ya, sama dengan aturan main mengendarai bus. Bus itu dijalankan dengan segala macam aturan. Menjamin hak penumpang, mengatur kewajiban supir, agar apa? Agar bisa dijalankan sebagaimana mestinya dan tidak disalahgunakan. Jadi konstitusi itu sebetulnya berfungsi pertama dijadikan landasan bagaimana negara ini diselenggarakan menurut sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara. Yang kedua adalah membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Yang terakhir adalah menjamin hak-hak asasi warga negara. Kira-kira begitu pembahasan kita pada video pertama ini. Nanti akan kita lanjutkan pembahasan mengenai apa saja isi-isi dari konstitusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.